Sokifah ya. Allah telah memberi kepada Nabi Ibrahim rushdahu, his own pathway, jalan beliau sendiri. Artinya kisahnya, bentuk tantangannya, jenis masyarakat atau umat yang dihadapi, beda dengan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nabi Ibrahim punya cerita sendiri, punya kisah sendiri sebelum Nabi Musa. Wa kunna bihi alimin, dan kami terhadap apa yang terjadi di Ibrahim kami juga mengetahui. Jadi kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim ini utamanya konflik dengan bapaknya, konflik dengan masyarakat tentu ya. Kemudian konflik juga dengan raja, nanti ada raja yang dihadapi. Kurang lebih juga sama dengan raja yang dihadapi oleh Nabi Musa. Meskipun kalau Nabi Ibrahim ini kisahnya lebih banyak dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ngajak dulur-dulur untuk waspada ya. Ketika ada perbedaan pendapat atau perdebatan tentang apakah orang tua Nabi Muhammad SAW itu di mana. Kalau menurut hadis Nabi, dawuh Nabi sendiri kan, bapak maupun ibu Nabi itu ada di neraka, menurut sabda Nabi. Nah, ada orang yang tidak terima gitu. Tidak terima, lalu mencari-cari dalil lah intinya. Ingin membantah dawuhnya Nabi itu. Nah, ketika diberi contoh juga loh, nggak usah begitu. Keluarganya Nabi itu ya macam-macam. Ada istrinya Nabi masuk neraka, yakni istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Anaknya Nabi, anak kandungnya Nabi, yakni Nabi Nuh juga anaknya masuk neraka. Lalu sepupunya Nabi, ya masih sepupunya Nabi Musa, yakni siapa? Korun itu kan masih sepupu, ada yang menyatakan masih sepupu, ada yang menyatakan santri, itu juga masuk neraka. Pamannya Nabi juga ada yang masuk neraka. Lalu ada ayahnya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi masuk neraka, yakni Azar ini. Tapi lalu kemudian ada yang bilang, oh enggak, yang dimaksud dengan abi itu paman gitu katanya. Dalam bahasa Arab itu abi itu paman. Wow. Secara ini begitu-begitu. Dicari-cari. Intinya untuk menguatkan bantahan mereka terhadap dawuh Nabi bahwa bapaknya Rasulullah itu ada di neraka. Dicari-cari. Secara nahwu itu abi itu zaman dulu itu paman gitu. Padahal jelas dalam ayat ini bahkan terjemah manapun menyatakan idza qala li abihi, ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya, ayahnya, bukan paman, ayah kandung ini. Ayah kandung ya. Artinya ayah kandung dalam konteks kisah Nabi Ibrahim di sini itu durhaka kepada Allah, menjadi orang musyrik, dan tentu tidak bisa bersama Rasul Nabi Ibrahim nanti di akhirat. Nanti di ayat selanjutnya juga akan diterangkan betapa Nabi Ibrahim setelah sekian lama berusaha untuk mendakwahi, setelah sekian lama berusaha menasehati,
setelah sekian lama berusaha mendoakan dengan segala macam cara strategi pendekatan, ternyata bapaknya masih kekeh untuk tidak mau, bahkan mengancam akan mengusir dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya yang menjadi promotor untuk membakar Nabi Ibrahim ya termasuk bapaknya ini. Setelah sekian lama akhirnya memang Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, sudahlah Ibrahim, bapakmu tidak bisa didakwai, tinggalkan saja. Nah pada saat itu baru Nabi Ibrahim kemudian Anna bari'um atau inni bari'un, aku berlepas diri Bapak dari sampean. Nah pada saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim ya sedih. Sama dengan ketika Nabi Nuh mendoakan kepada Allah agar putranya diberi hidayah, diberi petunjuk. Tapi setelah berdoa sekian lama, lalu oleh Allah diberi jawaban berbeda, dia bukan anakmu Nuh. Padahal jelas darah daging, kandung. Tapi kata Allah, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Yang namanya keluargamu itu adalah yang taat sama kamu. Nah, baru kemudian Nabi Nuh dengan berlinang air mata menyatakan, oh nggih Gusti, aku berlepas diri dari apa yang aku tidak tahu. Ampuni aku ya Allah. Baru kemudian berhenti meminta. Itu anak kandung. Nanti diartikan, oh itu bukan anak, namanya ponaan dalam bahasa Arab itu gitu nyari-nyari. Tahu saya, yang punya hak prerogatif untuk siapa masuk neraka, siapa masuk surga itu Allah. Pertama. Yang kedua, para nabi itu termasuk Rasulullah Muhammad SAW, kemuliaan beliau, ya, kesucian beliau itu tidak dipengaruhi oleh apakah anak, bapak, ibu, paman, saudara beliau itu apakah kafir, musyrik atau apa. Tidak terpengaruh. Rasulullah itu mulia bukan karena anaknya Abdullah atau anaknya Siti siapa? Tidak ada Sitinya. Orang Arab itu tidak ada yang namanya Siti. Wong Jawa senengane nambah-nambah itu. Nggak ada Siti, nggak ada. Siti itu hanya orang Jawa. Jadi apakah dulu Nabi Muhammad SAW misalnya lahir dari si A, si B, si C, si D, si E, si F, tidak ngaruh. Nabi tetap akan mulia. Nabi Muhammad SAW akan tetap menjadi hamba Allah yang paling unggul di muka bumi. Tetap. Gitu loh. Sama Nabi Musa itu sejak kecil dirawat Fir'aun. Iya kan? Dirawat Fir'aun. Artinya makanan ya dari makanan para pelayannya Fir'aun. Apakah itu mempengaruhi Nabi Musa menjadi tidak mulia? Enggak. Jadi jangan kita kait-kaitkan Nabi Muhammad itu dengan siapapun. Maka dalam salah satu ayat itu disebutkan gini. Wa ma Muhammadun aba'ukum, kan? Tidaklah Muhammad itu bapak dari kalian. Salah satu min ahadikum dari kalian, tidak. Itu untuk memastikan apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sebagai bashar, sebagai manusia yang jasadi biasa ini, memang beliau adalah suami, anak, bapak, saudara dari seseorang. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, beliau bukan siapa-siapanya siapa. Gitu loh. Jadi ketika Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, semuanya lahir dari siapapun, tetap beliau adalah mulia. Itu supaya jangan begini, seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu mulia karena bapak ibunya mulia, gitu. Enggak gitu. Jadi kita juga enggak usah menghina-hina bapak ibunya Nabi, ya toh? Tapi kita juga jangan kemudian menggantungkan kemuliaan para nabi itu terhadap siapa orang tuanya.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, bapakku di mana ya Rasul? Diam. Bapakku di mana ya Rasul? Diam. Lalu karena didesak, bapakmu di neraka. Nangis dia. Lu enggak usah nangis, kamu lah tadi enggak tak jawab biar enggak nanya. Karena kalau mau nanya, kamu akan sedih dengan jawabannya. Karena kamu enggak usah sedih, karena bapakku juga di neraka. Lalu Nabi Muhammad SAW sendiri yang tahu gitu, itu hadis sahih. Ya sudah, kalau Rasulullah yang tahu begitu, ya sudah kita imani saja. Enggak usah kita kemudian seolah-olah Nabi Muhammad itu jadi tidak pantas karena bapaknya begini, enggak usah. Rasulullah itu mulia, Rasulullah itu tinggi derajatnya, tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Ya karena beliau sendiri ditunjuk Allah, gitulah. Ya, jadi demikian pula kalau Nabi Nuh juga gitu, anaknya misalnya masuk neraka, apakah kemudian Nabi Nuh menjadi dicap orang yang gagal mendidik? Ya enggak. Apakah Nabi Nuh kemudian dicap sebagai nabi yang gagal? Gimana kok punya keturunan gitu? Enggak gitu. Karena Nabi itu tidak dipengaruhi oleh siapa yang menjadi keluarganya. Makanya di situ disebut ketika Allah menjawab doanya Nabi Nuh, dia bukan keluargamu, wahai Nuh. Kan gitu. Ayat Quran itu. Nah itu menunjukkan bahwa kalau kamu sebagai Rasul, sebagai Nabi, kamu tidak punya keluarga. Tapi kalau kamu sebagai manusia biasa, kamu punya. Nah, dalam hal konteks keselamatan, dalam konteks perutusan tugas resmi Nabi, Rasul, itu tidak ada la khullatu wala, tidak ada khullah, tidak ada apa? Pertalian apapun. Ya, ini yang perlu dipahami supaya tidak terjebak pada narasi-narasi yang dibangun hanya untuk membingungkan umat, pembelaan yang keliru. Kalau mau membela Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya sudah menjadi sejarah, tapi kalau membela Rasulullah Muhammad SAW, ayo kita amalkan sunnahnya. Itu pembelaan yang benar. Terkait bagaimana bapak ibunya Nabi di mana, di neraka atau di surga, sampai ada yang jawab, nah, orang sebelum Nabi itu dianggap Muslim semua, harus cari-cari dalil nggak karu-karuan. Sudahlah. Jadi kita jangan mengekang kemuliaan Nabi itu hanya dengan kriteria siapa bapak atau ibunya, jangan. Nabi itu berdiri sendiri sebagai satu hamba Allah yang memang dipilih. Dipilih. Makanya Nabi Muhammad SAW itu punya banyak nama. Nama sebagai Mustafa, ya kan? Itu kan pilihan kan? Gitu. Atau Muhammadinil Mukhtar, Muhammad yang terpilih. Terpilih sebagai seorang Nabi, Rasul. Nah, di sini juga begitu. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu. Nabi Ibrahim punya his own pathway. Beliau punya jalannya sendiri, kisahnya sendiri. Min qablu dari sebelum Musa, wa kunna bihi alimin. Dan kami terhadapnya mengetahui. Idza qala li abi wa qaumihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Apakah ini berhala-berhala yang kamu tekun menyembahnya? Jadi akif itu tekun menyembah. Ya, bukan hanya sekedar menyembah, tapi tekun, rajin, disiplin, benar-benar ini, benar-benar rajin lah, itu akifin. Akifun. Jadi beda dengan sekedar menyembah, tapi benar-benar disiplin, serius, gitu, dalam menyembahnya. Ini, gimana coba bayangkan Nabi Ibrahim, wong perilakunya kaum menyembah itu sudah berjalan ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Terus ujuk-ujuk ada seseorang yang mengatakan, ini Tuhan yang kamu sembah. Coba bayangkan. Apa menghormati tradisi kayak gitu. Masa itu apa enggak namanya menghina kearifan lokal. Waduh.
Maka mereka berkata apa? Qalu, mereka berkata, wajadna aba'ana alaha abidin. Lah udahlah, nggak usah deh. Ini kami sejak dulu nenek moyang kami ya begini, tradisi nenek moyang kami. Ini budaya leluhur kami ya gitu. Sudah memang begini kami diajarin sama bapak-bapak ayah nenek-nenek moyang kami. Ola Nabi Ibrahim berkata, laqad kuntum antum aba ukum fi dhalalim mubin. Coba habis dijawab ini kami sudah tradisinya begini. Laung kamu sama nenek moyangmu goblok kok tolol, sesat, nemen sesate, dolim. Coba kalau kemudian dibegitukan di tempat persembahyangan mereka di Jawa sana, di Sumatera sana, di Afghanistan sana. Dulu kan orang-orang Arab kan juga sama. Ya. Nah, kira-kira masyarakat dibegitukan gimana Bapak Ibu sekalian dulu-dulu? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira dibegitukan? Masyarakat sekarang lah. yang ngomong gitu kira-kira akan dicap seperti apa? Sesat. Apalagi? Apa kira-kira stigma yang nempel sama orang yang ujuk-ujuk datang ke tempat yang mereka keramatkan, lalu istilah dibilang ini gimana, ada apa gini? Ya ini gimana nenek moyang tradisi kami, ini adalah kultur kami, budaya kami. Gitu. Terus dibegitukan, kira-kira gimana? Lah ya, kita coba membawa situasi yang dihadapi Nabi Ibrahim di depan kita sekarang. Jangankan yang memang agamanya sudah cuma itu. Wong misalnya sekarang ini umat Islam kan banyak yang nyampur-nyampur sama tradisi. Kita hanya nyoroti yang tradisi yang tidak sesuai Islam saja. Itu aja udah, wah ini kamu ini kurang ngajinya, kurang jauh. Wah ini di kitab ini ada, di kitab itu ada. Wah, gak karu-karuan. Nah ini, padahal Nabi Ibrahim ini bahkan langsung nyerang total ini. Apa jawab mereka? Qalu, Ibrahim, ajitana, apakah engkau datang kepada kami? Mereka berkata, qalu, jawab, kami itu datang kepada kami, benar, kamu ngomong bil haq ini dengan serius. Am anta minal la'ibin, ataukah kamu hanya sekedar guyon? Serius ini. Gitu. Kamu benar mau ngakakan bahwa yang kamu bawa itu hak dan menyalahkan kami, atau hanya sekedar guyon-guyon ini, jokes, bercanda ini, kata mereka. Karena mereka nggak yakin kok ada orang yang langsung nyalahkan dengan frontal kayak gitu. Maka Nabi Ibrahim berkata, berkata Nabi Ibrahim, Barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Kamu itu keliru nyembah itu. Yang harusnya kamu sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan menciptakan semuanya ini. Bukan itu apa itu? Harusnya kamu beribadah yang nggak kegerumbul-gerumbul ke pohon-pohon itu. Kamu itu harus nyembah kepada Alladzi fatarahunna. Zat yang menciptakan semua itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku terhadap Tuhan yang menciptakan semua ini termasuk orang bersaksi. Artinya secara tidak langsung Nabi Ibrahim juga mengatakan, aku nggak percaya sama Tuhan-Tuhanmu. Nah, itu kemarahan umat itu mulai dari situ ya. Apalagi kemudian Nabi Ibrahim juga menyatakan, watallahi laki tanna asnakamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan sungguh aku akan menghancurkan, ini dalam hati ya Nabi Ibrahim ini. Sungguh aku akan menghancurkan semua berhala-berhala setelah kamu pulang. Kalau yang kalimat terakhir ini dalam hati, enggak langsung diomongkan di situ ya. Jadi ucapan Nabi Ibrahim itu dalam hati saja. Kalau yang pertama tadi yang 56 itu masih secara lanjut, tapi yang ayat 57 ini dalam hati ya. Maksudnya Nabi Ibrahim akan mencoba menjalankan tipu daya, terutama siasat lah, untuk menghancurkan berhala-berhala mereka setelah
orang-orang itu meninggalkan tempat penyembahan situ. Itu dalam hati, nggak diomongkan. Kalau yang 56 masih diomongkan dalam verbal, tapi yang 57 ini disampaikan dalam hati. Nah, sebegitu beraninya Nabi Ibrahim. Dari mana keberanian itu muncul? Ya dari keyakinan iman yang tinggi. Aslinya Nabi Ibrahim jelas secara manusiawi juga punya rasa takut nanti diginiin, digituin. Karena pas sudah tahu hukuman saat itu kalau nggak diusir dibakar kan. Artinya Nabi Ibrahim ketika mengambil sikap untuk menantang penyembahan itu ya resikonya udah tahu bahwa nanti kemungkinan akan dibakar. Tapi ya, beliau sebagai seorang nabi tetap melanjutkan misinya. Kita nggak sampai dibakar dulu. Kita hanya paling diolok, digunem, dibicarakan. Masa sudah mau mundur-mundur? Enggak lah. Bismillah. Tetap maju ya. Berkaca terhadap kegigihan dan keberanian serta ketulusan Nabi Ibrahim AS. Oke, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Masihin. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Ya, gini Gus, permisi. Kadang-kadang itu ketika saya itu sering mendapati mereka-mereka yang beranggapan bahwa itu adalah sebuah akulturasi tradisi agama dengan budaya di Nusantara. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita atau respon kita atau jawaban kita ketika kita itu sering terbawa arus dalam sebuah perdebatan tentang itu. Nah, kadang-kadang mereka kan beranggapan itu nggak apa-apa gitu. Nah, supaya kita bisa menjawab anggapan mereka atau pertanyaan mereka tentang itu bahwa itu adalah sebuah tradisi, akulturasi budaya antara Islamnya di Indonesia dengan Islamnya di Arab itu berbeda. Nah, itu kita sebagai santri, bagaimana merespon hal-hal yang seperti itu, Gus. Terima kasih. Jadi yang perlu kita pahami bersama dulu, di Indonesia ini hanya ada 2 hukum yang kita wajib atau harus dipaksa untuk mengikuti dan mentaati. Pertama adalah hukum agama. Dan ini dijamin juga oleh Undang-Undang 45. Bahwa setiap warga negara berhak untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Di pasal 29 itu. Artinya berhak. Berarti yang wajib kita laksanakan ini pertama adalah aturan agama kita. Yang kedua adalah hukum positif di Indonesia. Mulai dari undang-undang, ya, peraturan pemerintah, apa segala macam. Tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan agama kita. Itu. Nah, baru kemudian hal-hal yang sifatnya boleh.
bukan wajib, yakni tradisi, yakni kebiasaan, urf, gitu kan, dan sebagainya, adat dan lain sebagainya. Itu hak untuk melaksanakan. Artinya kewajiban itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Meskipun di beberapa wilayah, di beberapa daerah ada sifatnya denda, ada sifatnya hukuman bagi yang melanggar tradisi dan lain sebagainya. Itu silakan. Di setiap daerah punya hak itu. Tapi yang punya hak paksa secara norma hukum positif di Indonesia ya undang-undang yang sudah disahkan pemerintah. Demikian pula tentang akulturasi budaya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hak masyarakat, hak siapapun untuk ikut atau tidak ikut. Bahwa ini adalah budaya begini-begini dan lain sebagainya. Yang wajib kita taati pertama adalah agama. Jadi kalau budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, tetap baik, kita boleh. Budaya sopan santun, budaya saling tolong-menolong, budaya gotong royong, itu kan semua budaya itu. Ramah, murah senyum, saling bersilaturahmi, banyak hal. Misalnya melayat, kemudian nyengkuyung bareng ketika ada orang meninggal, atau ketika bangun rumah bareng-bareng bangun, itu bagus dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan harus kita dukung budaya-budaya baik itu. Tapi hal yang sifatnya teologis, artinya bersifat ketuhanan, dan itu nanti menyimpang dari akidah, kita tidak boleh mengikuti. Tidak boleh. Nah, jadi ada budaya atau tradisi yang kita boleh mengikuti. Misalnya kebiasaan untuk syukuran, kemudian berbagi makanan, dan lain sebagainya. Boleh, bagus itu. Sepanjang cara goroknya sapi, cara goroknya wedhus, sesuai dengan syariat. Kemudian niat dan tujuannya tidak untuk hal-hal lain. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi syarat atau sebuah tradisi adat itu boleh kita lakukan ya sepanjang tidak melanggar aturan agama dan sepanjang tidak melanggar aturan pemerintah. Misalnya ada dulu adat, ini tradisi adat, kalau seorang suami meninggal, gitu kan, maka seorang istri harus ikut meninggal. Itu ada tradisi begitu. Tradisi adat beneran, norma yang dianut satu. Tapi kalau si istri meninggal, si suami nggak harus ikut. Nah ini kan satu bertentangan dengan hukum pemerintah, meskipun itu adat dan tradisi. Kemudian juga bertentangan dengan hukum agama. Maka yang tradisi kayak gini meskipun itu warisan nenek moyang ya tetap nggak boleh. Kan? Terus di beberapa wilayah cara berpakaian perempuan kan nggak pakai BH maupun nggak pakai baju sama sekali. Tahun sebelum tahun 30-an. Iya. Jadi hanya sewean aja. Nah ini ada tradisi. Apakah kita juga akan mengikuti? Kan enggak gitu. Karena apa? Kemajuan peradaban tidak memungkinkan untuk itu. Jadi tanpa bertentangan dengan Islam pun sebenarnya tradisi maupun yang disebut sebagai akulturasi tradisi itu tetap akan berubah, tetap akan berubah. Karena nggak mungkin kemudian memaksakan tradisi. Kalau memang mau benar-benar tradisi, ya tradisi diikuti semua ya, total ya. Gitu. Total, jangan iya kan? Bagi orang zaman dulu memasak itu harus dengan tungku, dengan kayu. Jangan dengan LPG. Apakah begitu kemudian kita harus enggak ya? Jadi misalnya sekarang tradisi Jawa itu punya aturan. Kalau bangun rumah itu jangan sampai ada beberapa pintu, sekian pintu saja. Maka orang-orang sekarang yang sok memaksakan tradisi juga ngikuti itu kan sudah tidak. Iya kan? Dia bangun rumah itu. Maka sekarang orang-orang yang sok bertanya enggak. Mereka itu hanya ketika bertentangan dengan Islam saja lalu kemudian ini tradisi gitu. Jadi
di Jawa sendiri atau di beberapa tempat yang lain, sebenarnya tradisi itu tanpa harus ada datangnya agama Islam pun, sebenarnya sedikit demi sedikit itu memang harus mengikuti perkembangan zaman. Tanpa adanya pertentangan dengan agama pun, dengan jadi misalnya kayak yang tanpa baju kemudian harus ikut mati, tradisi kan nggak mungkin. Dan sudah tidak dilakukan. Itu. Lalu kemudian yang bertentangan dengan tradisi tahu kan enggak ada ulang tahun. Iya kan? Tapi kenapa sekarang mau bikin itu kan? Gitu. Ya kan? Apa dulu tradisi Jawa ada tulangan? Kan enggak ada. Nah, sekarang kan bikin tradisi baru tuh. Nah, hal kayak gitu kan harusnya juga tidak boleh dong, kan bertentangan dengan tradisi. Jadi mau tidak mau, maka kita bersandar kepada dua hal itu, yakni norma hukum positif negara atau pemerintah, dan yang kedua adalah yang utama dari kita adalah norma hukum. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan kedua itu silakan saja. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Allahumma kita. Siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina adhaban nar. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal al-bala wa qadar astina wa shahadatu bi sanad wa ربنا ولا تجعلنا في الغم الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وبك رب يحضرون اللهم تعالى باب رحمتك اللهم زدنا رحمة ويدا وجنا مطر وما أبري لنا صبرا ثابتا من الخزن أعوذ بالله من جود البلاء والبلاء كشف وسوء وشهادة وعدم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك الصديق المسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Allahumma min nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawata ya rabbal alamin.